tentang 4 golongan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 golongan ini tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah, diharamkan dari surganya Allah, dan juga diharamkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad menjelaskan yang pertama adalah mudminul khamr, orang yang minum minuman keras. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah wa akilur riba, orang yang makan riba, orang yang makan hartanya anak yatim. Dan yang terakhir al-aguli walidai, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati bagi mereka yang masih punya kedua orang tua. Orang tuamu adalah pintumu menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tuamu adalah sarana yang paling mudah yang Allah berikan kepada dirimu untuk engkau menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang disebut oleh Allah setelah penghambaan kepada Allah, wabil walidaini ihsana. Oleh karena itu Imam Hasan al-Basri ketika ibunya meninggal, beliau menangis luar biasa ketika ditanya, engkau ini imam, engkau ini ulama besar, ditinggal mati oleh ibumu, menangis seperti ini, seperti orang yang tidak berpendidikan. Kata beliau, aku menangis bukan karena gaddar Allah, aku menangis bukan karena wafatnya ibuku, karena aku menangis karena ada satu pintu surga yang tadinya terbuka untukku hari ini ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tuaku adalah sarana yang paling mudah untuk menuju ke pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan wafatnya orang tuaku maka tertutup pintu tersebut. Maka bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, hati-hati, jangan sampai kita mengangkat suara kita melebihi daripada suara orang tua kita. Jangan sampai kita mengangkat suara kita tidak sopan kepada orang tua kita, dan itu pun dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Mari kita tiru orang-orang yang mengagungkan orang tuanya, orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad di dalam sholat ketika dipanggil ibunya, dia mengeraskan bacaan supaya ibunya tahu kalau dia sedang sholat. Selesai sholat dia keluarkan beberapa ekor kambing, dia sedekahkan di jalan Allah agar diampuni oleh Allah, karena tadi meneriakkan suaranya supaya ibunya tahu kalau dia sedang sholat. Bukan berteriak kurang ajar, tapi jaga yang luar biasa. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib tidak mau makan dengan ibunya Fatimah, sehingga Sayyidah Fatimah bertanya, malaka ya Hasan, kenapa engkau wahai Hasan tidak mau makan dengan ibumu? Maka kata Hasan, wahai ibu, saya takut kalau saya mengambil makanan yang kau ingin makan, sehingga akhirnya saya tergolong sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanan yang dilirik oleh ibunya, yang mungkin ibunya mau ambil, dia takut kalau makan bersama ia ambil makanan yang ingin diambil oleh ibunya. Mereka orang-orang yang hatinya hidup, mereka orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kesempatan bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, muliakan, cintai, berbaktilah kepada kedua orang tua agar kita mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjut oleh beliau, dan orang yang lagi dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Berapa banyak akhir-akhir ini kita lihat gara-gara perbedaan pendapat seseorang memutus tali persaudaraannya, seseorang memutus tali silaturahminya hanya karena permasalahan-permasalahan duniawiyah. Ketahuilah, orang-orang yang memutus tali silaturahmi, memutus persaudaraan, mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah. Bahkan Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Al-Asbahani, ketika Nabi duduk beserta para sahabatnya, Nabi berkata kepada orang-orang yang duduk bersama beliau, la yujalisuna al-yawm qati'ur rahim, tidak boleh hari ini ada yang duduk beserta kita orang yang memutus tali silaturahmi. Maka berdiri salah seorang pemuda, dia kembali menjumpai bibinya karena punya masalah dengan bibinya, dia minta maaf dengan bibinya, ia sambung tali silaturahminya, baru kembali ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, innar rahmata lan tanzil, sesungguhnya rahmat Allah tidak turun ala qaumin, atas sekelompok kaum, wa fiha qati'ur rahim, dan ada di antara mereka orang yang memutus tali silaturahmi. Maka jadikan bulan Ramadan ini bulan persaudaraan, jadikan bulan Ramadan ini kita sambung kembali saudara-saudara kita yang mungkin memiliki masalah dengan kita, yang salah dengan kita, kita maafkan. Jika kita yang berbuat salah, maka kita datangi mereka, kita minta maaf, kita sambung kembali tali silaturahmi, sehingga Ramadan tidak meninggalkan kita dan kita mahrum dari keberkahan Ramadan.